Apa itu sistem respirasi? Yaitu sistem atau proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara, tentunya pada manusia ya. Organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga. Dan seperti yang kita tahu bahwa organ paru-paru adalah terletak di bawah tulang rusuk dan dipisah oleh sekat yang dinamakan diafragma, yang merupakan tempat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang dinamakan pleural. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian lobus, yaitu right superior, right middle, right inferior. Sedangkan bagian kiri ukurannya lebih kecil karena hanya 2 bagian, yaitu left superior dan left inferior. Dan kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa di trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, oksigen akan masuk melalui lubang hidung dan menuju paru-paru melewati faring. Kemudian trakea akan masuk terus ke paru-paru melalui bronkus dan akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Udara dari bronkiolus, udara akan diteruskan menuju alveolus. Terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan kecil yang dinamakan ruang alveolus. Di dalam ruang alveolus terdapat banyak pori-pori. Nah, pada pembuluh kapiler tersebut terdapat banyak sel-sel darah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. 1 oksigen bisa mengikat 4 oksigen. Sehingga molekul oksigen tadi dari alveolus berfusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah sehingga darah merah yang tadinya berwarna keunguan berubah menjadi warna merah karena ada kandungan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melalui pembuluh ya. Pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan didifusi ke dalam alveolus dan akan dikumpulkan ke dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melalui cabang bronkiolus. Kemudian masuk bronkus dan bronkus itu kemudian melewati trakea. Pada akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh melewati lubang hidung. Proses penghirupan udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi. Dinamakan otot diafragma berkontraksi, tekanan udara dalam paru-paru rendah, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi selanjutnya adalah proses ekspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga tekanan udara besar. Udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melalui lewat lubang hidung, kemudian keluar. Proses inilah yang disebut dengan proses respirasi.